Sepekan terakhir, mahasiswa di berbagai daerah turun ke jalan menuntut perbaikan ekonomi. Aksi mahasiswa berujung pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah diberi waktu 5 hari untuk menjawab tuntutan mahasiswa. Kita sudah bersama Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Terima kasih Bung Ray sudah bergabung bersama Jopos TV. Iya, sama-sama. Ya, Bung Ray, apakah Anda yakin dalam 5 hari ke depan pemerintah bisa menjawab tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa? Ini yang pertemuan dengan Pak Wapres ya. Aku tidak terlalu percaya juga itu akan hasilnya bisa sesuatu gitu. Karena kelihatan ini agak berbeda ya dari dari langkah, sikap dan keputusan-keputusan presiden gitu. Nah, oleh karena itu kalau disebut misalnya 5 hari, ya saya nggak terlalu yakin akan ada perubahan yang signifikan dalam 5 hari ini gitu. Tapi itu satu hal. Hal yang kedua adalah soal pernyataan lisan dengan kenyataan lapangan gitu loh. Sebab ini kan bukan kali pertama di mana elit politik lah, baik eksekutif, legislatif, berjanji akan melakukan ini, melakukan itu, tetapi banyak janji itu kenyataannya tidak sesuai di lapangan gitu ya. Misalnya kalau kita review lagi keputusan DPR yang memutuskan undang-undang polisi ya, nah itu kan polanya juga dibuat dengan tertutup ya. Padahal ini salah satu faktor dulu yang dikritik oleh masyarakat, kenapa rapat-rapat di DPR itu dibuat tertutup gitu. Nah, sekarang kita dengar juga ada perbincangan ya atau rapat antara BGN dengan Komisi 9 ya, setahu saya itu. Juga dibuat secara tertutup, padahal BGN-nya khususnya lagi di tengah sorotan masyarakat yang begitu luas ya. Malah kok rapatnya dibuat tertutup, ya, dibuat tidak bisa diakses oleh publik gitu. Oleh karena itu, 5 hari ini saya tidak terlalu optimis akan ada perubahan yang signifikan gitu. Nah, itu ininya, background-nya gitu. Nah, yang ketiga tentu saja karena ini disampaikan melalui Wapres ya. Nah, ini kan agak berbeda dengan aksi mahasiswa yang umumnya. Aksi mahasiswa umumnya itu kan relatif tidak lagi pada tahap berdialog dengan tokoh-tokoh elit ya. Kemarin kita tahu misalnya bagaimana Saudara Budiman, Wamen Pertanian ya, lalu Saudara Nusron itu akhirnya meninggalkan tempat karena rencana mereka yang berdialog itu relatif disambut dengan dengan sikap keras oleh mahasiswa gitu. Nah, dari kesemua ini memperlihatkan kepada kita kelihatan mahasiswanya pada tingkat tertentu sudah mulai tidak terlalu begitu yakin pada dialog-dialog gitu. Lagi pula kan dialog itu dilakukan mestinya ya sebelum keputusan dibuat gitu. Nah, ini kan dialog-dialognya dibuat setelah keputusan itu dibuat gitu. Nah, itu lebih tepat disebut sebagai dialog kapitalisme gitu ya, atau kapitalistik gitu. Dialog kapitalistik itu artinya ketika sistem kapitalismenya digugat, ya, atau cara pengelolaannya digugat, lalu mereka minta dialog gitu. Tapi sebelumnya nggak mau dialog gitu. Nah, ini semua pandangan saya yang mengatakan bahwa rasanya ini agak, ya saya tidak tahu persis, tapi saya nggak terlalu optimis bahwa 5 hari itu akan ada perubahan yang signifikan gitu. Ya, program prioritas seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, ini juga mendapat sorotan dari berbagai pihak karena menelan anggaran yang cukup fantastis. Apakah dengan adanya aksi mahasiswa ini, Anda yakin bahwa biaya untuk kedua program yang digadang-gadang oleh Prabowo Gibran ini bisa ditekan biayanya? Memang terdengar berita bahwa akan ada evaluasi soal jumlah penerima MBG misalnya. Lalu juga kita mendengar bahwa rencana untuk membuat Koperasi Merah Putih itu di sekian itu juga diperkecil gitu.
Nah itu kita dengar tuh. Nah, cuma seperti yang saya sebut tadi tuh, sejauh apa pemerintah serius? Karena lagi-lagi ketika terjadi pembahasan atau sedang ada pembahasan tentang pembahasan budget dari BGN, nah itu dilakukan tertutup. Kan seingat saya kalau nggak hari ini ya pembahasannya mungkin besok dan sebagainya. Tapi kan sudah disampaikan bahwa pembahasan itu akan dilakukan secara tertutup. Nah, jadi memastikan bahwa akan ada perubahan, akan ada pengurangan, baik dari segi target maupun dari segi pembentukan SPPK gitu, dan akan dilakukan upaya evaluasi total itu meragukan ya sejauh ini gitu. Misalnya kalau tetap menunjuk Ibu Nani sebagai ketua BGN, bagaimana beliau melakukan reformasi total? Itu kan sama seperti dahulu ya reformasi 98 lalu diganti orangnya, tapi orang-orangnya itu relatif orang-orang Orde Baru semua. Banyak gitu ya, tahu kalau tidak semua ya banyak melibatkan orang-orang Orde Baru. Akibatnya ya seperti sekarang, kita kejebak lagi ke situasi yang kurang lebih sama seperti era Orde Baru. Gitu. Bung Roy, apakah Anda melihat ada itikat baik dari pemerintah untuk mendengar saran dan kritikan yang disuarakan oleh para adik-adik mahasiswa ini? Sejauh ini saya tidak melihatnya ya, lebih kepada mereka merasa apa yang mereka lakukan selama ini sudah tepat gitu. Nah, dalam rangka itulah salah satu pernyataan dari mahasiswa ini kan menjadi penting. Ayo akui dulu deh pemerintah, akui ada kesalahan gitu. Sebab kalau mereka nggak mengakui ada kesalahan, bagaimana akan mengubahnya kan? Nah, sejauh ini kita nggak melihat mereka mau mengakui itu gitu. Hanya menjelaskan ya, tetap mengulang-ulang betapa penting MBG, betapa penting koperasi, betapa penting sekolah rakyat gitu ya, dan lalu mengait-ngaitkan itu dengan posisi seolah-olah Pak Prabowo itu adalah seorang sosialis gitu. Nah, jadi kalau ditanyakan tadi seberapa apa tadi lagi optimis gitu, nah itu dia yang kita nggak lihat sinyal kuatnya akan ada perubahan itu. Yang ada kan jawaban-jawaban pemerintah ya selalu membela diri gitu ya, seolah-olah segala sesuatunya baik gitu ya. Dan oleh karena itu ya kalau segala sesuatunya baik ya tentu gimana mau mengubahnya gitu. Ya, bila tuntutan tidak terjawab, seberapa besar mahasiswa akan kembali menggelar aksi? Ataukah mungkin mahasiswa sudah merasa cukup atau seperti apa menurut Anda? Ya, saya kita tidak bisa memastikan ya ketahanan mahasiswanya ini untuk melakukan aksi-aksi. Tetapi kalau cara pemerintah ngelolanya seperti ini yang sekarang, ya mungkin kita akan berhadapan dengan situasi yang seperti ini kembali gitu. Nah kan kalau saya pribadi misalnya udah berulang kali mengatakan, kalau tidak ada perubahan yang signifikan, cara pengelolaan pemerintah masih dengan cara yang sama sebelum Agustus 2025, ya tinggal nunggu waktu lagi, masyarakatnya akan jengkel lagi, turun ke jalan lagi gitu. Itulah makanya saya sering kali menyebut harus ada optimalisasi peran legislatif. Dalam ini adalah anggota DPR yang memang melakukan tindakan kritis terhadap pemerintah. Nah sayangnya DPR kita ini 82%, ini posisinya itu selalu mengiyakan apa yang diinginkan oleh presiden. Nah ujung-ujungnya demokrasi kita seperti macet. Nah ketika ya macet ya jalanan menjadi salah satu alternatifnya. Nah ini yang kita lihat ini sekarang kan. Bagaimana oposisi jalanan bergerak karena oposisi formal dalam ini DPR-nya tidak bersuara. Oposisi non formalnya ya sebagiannya adalah pro terhadap presiden. Ya kita lihat aja tokoh-tokoh agama yang keluar dari istana itu berbicara soal kebijakan pemerintah, bukan berbicara soal apa yang menjadi aspirasi masyarakat gitu. Hanya sebagian kecil, ya sebagian lah ya, bukan kecil ya, rumahnya juga banyak. Ya, tokoh-tokoh intelektual, cendekiawan yang berani bersuara mengkritik pemerintah. Tapi kan mereka punya potensi akan dihadapkan pada persoalan hukum seperti yang dialami oleh Saudara Saiful Mujani, ya Ferry Amsari, ya Islah Barawi, ya, kemudian Tio kan sekarang juga dilaporkan ke polisi gitu ya. Dan boleh jadi ke kita ya, ke saya, ke siapapun akan bisa langsung ke juga gitu. Jadi kalau oposisi formal, oposisi jalan non formalnya dalam ini adalah kaum intelektual dan sebagainya itu tidak efektif,
dan tidak dapat berdaya karena diintimidasi gitu, ya jalanan itu adalah salah satu alternatifnya dan kita akan begini terus selama 5 tahun. Nah, oleh karena itulah salah satu solusi kalau mau dalam kerangka sistematis ya, atau sistemik gitu, berdayakan DPR-nya. DPR-nya itu harus kelihatan betul-betul kritis. Nah, sekarang misalnya kalau ditanyakan, apakah mereka nggak tahu kena BGN itu apa namanya itu ya membuat keputusan untuk pembelian trail misalnya? Kan mereka menjawab nggak tahu. Bagaimana kok mereka nggak bisa tahu itu penggunaan dana negara sedemikian besar kok mereka nggak tahu gitu. Nah, itu salah satu contoh. Jadi jangan mereka juga lalu tiba-tiba undang-undang kepolisian ditetapkan gitu, tanpa melibatkan partisipasi publik gitu. Nah, karena kecenderungan pemerintahnya adalah meloloskan undang-undang itu gitu. Nah, jadi kalau selamanya kita seperti sekarang ya, setidaknya dalam 1,5 tahun ini, politik kita ya cara kelolanya begini, semuanya dirangkum oleh presiden sehingga hampir tidak menyisakan oposisi formal dan non formal di luar gitu ya. Ya orang oposisi jalanan ini akan jalan terus dan eskalasinya mungkin akan meningkat kan. Nah ini yang kita lihat pada hari ini kan, ketika tokoh-tokoh pemerintah turun ke bawah untuk mau berdialog, ya masyarakatnya sudah merasa bahwa ngapain lagi dialog gitu loh kira-kira tuh dialog juga nggak menyelesaikan masalah gitu loh kira-kira. Nah artinya apa? Artinya ada tingkat ketidakpercayaan yang cukup kuat ya di tengah masyarakat kita sekarang ini kepada pemerintahan gitu, baik di eksekutif maupun di legislatif. Nah, memulihkan ketidakpercayaan itu tidak dengan kata-kata, tidak dengan lisan, tidak dengan kata-kata, sebut saja dialog-dialog gitu. Tapi ya memang harus ada perubahan yang signifikan. Nih, misalnya BGN yang kita sebutkan tadi itu ya, turunkan segera targetnya, jangan 82 juta gitu ya. Segera apa namanya itu ya, verifikasi kembali pemilik siapa saja pemilik SPPG itu. Ya sampai sekarang kan kita nggak tahu siapa saja pemilik SPPG itu. Nggak ada data yang bisa diakses untuk menyebut siapa sebetulnya yang berada di balik SPPG itu. TNI-nya kembalikan ke profesionalismenya. Polisi juga begitu. Ngapain polisi ikut-ikutan kelola MBG gitu lah kira-kira kan? Sementara persoalan kejahatan ya dan seterusnya itu makin hari demi hari makin merajalela. Polisi kita malah sibuk urusan dapur gitu. Nah ini semua menurut saya harus diperbaiki. Jadi harus pertama ya apa namanya itu evaluasi kembali keterlibatan TNI di dalam MBG, di dalam koperasi Merah Putih, evaluasi keterlibatan polisi di dalam MBG, kembalikan mereka ke fungsi semula. Kan mereka sudah dapat gaji dari negara untuk kelola keamanan. Kok bisa disuruh lagi bertani, kok disuruh lagi apa namanya itu kelola dapur yang notabene di situ ada keuntungan gitu loh Pak. Oke, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Rai Rangkuti.